Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang memasuki Jumat Agung di tahun 2002 ini tentu ada sesuatu yang berbeda. Ya, dari setiap tahun, dari tahun ke tahun selalu ada sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan itu tentu karena memang situasi juga berbeda dari tahun ke tahun. Dan tahun ini Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang salib Kristus. Nah, kenapa? Karena salibnya. Pergumulan yang sangat lama untuk saya berdoa mempersiapkan materi ini, saudara. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan tahun ini? Ya, Tuhan sampaikan tentang salib Kristus. Ya. Kenapa tentang salib Kristus? Bukankah berbicara tentang salib, hari-hari ini banyak orang yang takut Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata di balik salib itu ada jin. Jin apa? Jin kafir katanya. Bahkan ada orang-orang setiap ada tanda alam, ya, begitu ketakutan. Ini tanda-tanda kristenisasi dan lain sebagainya. Orang begitu takut dengan yang namanya salib ini, saudara. Dan ternyata ketika saya renungkan firman Tuhan, sejak zaman dulu, saudara, orang itu takut memang dengan salib. Ya, bedanya zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, saudara, bangsa Israel takut dengan salib karena salib adalah tempat menghukum orang mati. Jadi penjahat-penjahat itu dihukum dengan cara disalib sampai mati, saudara. Ya. Itulah sebabnya orang takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan salib biasanya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan kelas kakap alias kejahatan besar. Ya. Makanya bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu ada dua penjahat kelas kakap, kelas besar, saudara, yang mereka layak untuk disalibkan. Sehingga salib ini menjadi sebuah benda yang begitu menakutkan. Ya. Tapi perbedaannya, kalau dulu orang takut salib karena supaya orang tidak melakukan kejahatan. Tapi tidak demikian dengan zaman sekarang. Orang takut salib karena takut orang murtad. Takut orang akhirnya percaya Tuhan Yesus. Makanya salib itu begitu ditakuti. Saya ingat beberapa tahun lalu di GBR, saudara, di GBR 2 kalau tidak salah, ada seseorang yang membangun rumahnya itu, di depannya itu ada kayak model salib begitu. Dan akhirnya karena ada bangunan itu, maka di sana heboh, ya, diprotes oleh warga. Wah, ini pasti gereja dan lain sebagainya, saudara. Harus ditutup. Jadi akhirnya hanya lambang salib saja ditakuti, saudara. Ya, akhirnya ditutup, saudara. Ya. Nah, jadi betapa menakutkannya salib itu, gitu. Nah, maka Tuhan ngasih tema ini tentang karena salibnya, ya. Nah, coba mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan tentang salibnya. Kita baca ayat ini, saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata bersama-sama 3, 2, 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus, tetapi bagi kita, saudara dan saya, yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah, bersama-sama katakan, amin. Ya, jadi salib, berita salib itu memang mengkhawatirkan, itu menakutkan. Tapi orang yang takut dan khawatir zaman sekarang itu dikatakan adalah orang-orang yang bodoh, karena mereka telah ditentukan untuk hidup di dalam kebinasaan. Ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, berita salib dan kebinasaan
adalah bukan sesuatu yang asing. Itu sesuatu yang pasti mereka akan alami. Tapi masalahnya yang harus kita renungkan, bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan setiap kita yang menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah salib itu merupakan berita kebodohan? Ataukah justru salib itu akhirnya akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita? Dua hal yang saya catat di dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 18 ini. Poin pertama adalah salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau kita berbicara orang di luar sana, itu rasanya tidak perlu kita bicarakan lagi. Tetapi yang harus kita bicarakan justru adalah kita, antara saudara dan saya, antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah salib bagi kita adalah sebuah kebodohan? Dan kalau berita salib itu ternyata merupakan kebodohan bagi kita, artinya kita yang katanya orang Kristen, kita yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus itu ditentukan untuk hidup dalam kebinasaan. Naudzubillah min dzalik, saudara. Ya, kalau ada orang Kristen, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mendengar pemberitaan tentang salib, ternyata itu sesuatu yang menjijikan, berarti orang itu ditentukan untuk hidup dalam kebinasaan. Nah, orang bodoh itu seperti apa? Ada berapa poin? Ada 4 poin orang bodoh digambarkan. Yang pertama, ciri orang bodoh itu merasa diri paling benar, tapi sebenarnya tidak benar. Siapakah dia? Haleluya. Yang kedua, ciri orang bodoh adalah suka menyepelekan orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menganggap remeh orang lain. Wallahu a'lam. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, tidak menerima pemikiran orang lain. Jadi yang dia terima menurut dia, pikirannya dia, cara pikirnya dia, hasil pemikirannya dia, itu yang paling benar. Dan yang keempat, apa? Adakah di antara kita yang menyombongkan diri? Wah, saya lihat rendah hati semua ini. Amin. Ya, cahayanya itu kelihatan, saudara. Aura hatinya itu kelihatan. Orang-orang yang rendah hati semua di tempat ini. Haleluya. Saya berdoa tidak ada yang mengalami kebinasaan. Haleluya. Ya. Nah, terus kemudian poin yang kedua, saudara, ada dikatakan gini, salib adalah keselamatan dan kekuatan Allah. Nah, jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hukumnya, prinsipnya adalah ketika pemberitaan salib itu kita dengar, maka kita menemukan bahwa di sana ada kekuatan Allah. Di balik pemberitaan salib ada kekuatan Allah. Ya. Mungkin dulu salib sekali lagi begitu ditakuti karena dijadikan sarana untuk menghukum kejahatan. Tetapi ketika salib itu ditempati oleh Tuhan Yesus, Ia yang adalah tidak berdosa, yang adalah tidak berbuat kejahatan, Ia yang adalah tidak melakukan kesalahan, dan Dia adalah orang yang benar dan mulia, maka salib itu nilainya terangkat di hadapan Tuhan. Karena di balik pemberitaan salib itu ada keselamatan dan kekuatan Allah. Amin. Nah,
Ciri orang yang diselamatkan dan mendapatkan kekuatan Allah itu seperti apa sih? Yang pertama, tetap bersuka cita walau keadaan tidak sesuai harapan. Kok nggak ada amin sih? Amin. Kayaknya banyak kan ngomel ini kalau lagi nggak enak ini. Gimana sih Tuhan Yesus teh? Katanya menolong, jadi orang Kristen kok kayak gini? Ada amin? Amin. Masya Allah. Masa jadi umat yang suka ngomel, suka berkeluh kesah? Sukacita orang Kristen itu tidak ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita orang Kristen ditentukan oleh keselamatan dan kekuatan dari surga. Amin. Jadi apapun keadaan yang kita alami, hati ini harus tetap sukacita. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata apa? Hati yang gembira, hebat, hafal semua, luar biasa. Hati yang gembira adalah, mana? Langsung hilang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Jadi jangan tentukan kegembiraan itu dengan keadaan saudara. Harimun loba duitna, ketawa nggak berhenti. Ya kan? Wah, lagi menuai, pokoknya hatinya itu begitu bersukacita. Tapi ketika lagi bokek, lagi tongpes, you know tongpes? Kantongnya kempes, ya. Lagi kanker, kantongnya kering, dompetnya kering, kosong. Waduh. Dan saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, dicatat baik itu di dalam pengadilan agama maupun di dalam KUA, saudara, penyebab perceraian atau kehancuran rumah tangga nomor satu adalah ketika rumah tangga itu mengalami goncangan ekonomi. Ya, ketika rumah tangga itu mengalami bokek, ketika rumah tangga itu mengalami sebuah situasi yang lagi di bawah, maka goncangan perceraian itu terjadi begitu hebat. Ya, maka ingat, sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya uang, ada atau tidak adanya uang, tapi sukacita orang Kristen ditentukan oleh karena kasih karunia Allah yang menyertai hidup kita. Ya. Yang kedua, nanti katakan amin ya. Tetap berdoa dalam segala keadaan. Amin. Mantap. Tapi nggak harus disuruh dulu kan? Ya, nggak harus disuruh katakan amin kan? Ya. Tapi ketika saya katakan tetap berdoa dalam segala keadaan. Amin. Nah, itu saudara. Jadi amin itu artinya jangan menyangkali diri, saudara. Ya toh, di sini amin padahal tidak pernah berdoa. Itu bukan yang di sini, di sana. Ya toh. Jadi kita harus jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, saudara, yang sudah mendapatkan keselamatan, mendapatkan kekuatan Allah dengan ciri tetap berdoa dalam segala keadaan. Bangun tidur, beri waktu duduk sejenak bersama dengan Tuhan. Saya tahu mungkin Bapak Ibu punya kesibukan, Pak saya harus nyiapin masa untuk anak-anak sekolah, harus begini, harus begitu, saya nggak punya pembantu, wah ribet ya. Betul, saya memahami juga itu Bapak Ibu. Tapi walaupun sejenak, setidak-tidaknya duduklah diam untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Sepanjang malam saya tidur nyenyak. Saya sampai mimpi menjadi ratu dan raja. Ya.
terima kasih. Saya bangun, tubuh saya sehat. Tuhan, betapa Engkau baik bagi. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mulia Engkau dalam Tuhan Yesus. Saudara, jadi ketika saudara turun dari ranjang, hati ini sudah enak. Karena sudah sempat connect dulu sama Tuhan. Ya. Miliki waktu untuk selalu berdoa, walaupun sejenak, walaupun sesaat. Tapi tolong, jangan jadikan doa itu sebagai rutinitas. Ya toh, doanya 5 waktu. Semuanya bersifat sejenak. Betul ya? Doa 5 waktu sifatnya mulai hanya sejenak. Doa apakah itu? Ya, jadi ternyata doa 5 waktu itu bukan hanya diikuti oleh saudara kita yang Muslim. Ya, orang Kristen itu banyak mengikuti doa 5 waktu juga ternyata. Doa yang pertama doa subuh, maksudnya bangun tidur. Ya, bangun tidur kita berdoa, Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Ya. Lalu doa yang kedua masih pagi juga, waktu mau sarapan, haleluya Tuhan terima kasih untuk telur ceplok ini, haleluya, amin. Ya, doa yang ketiga, doa zuhur, siang hari makan siang. Ya, terima kasih untuk makan siang hari ini, amin. Doa yang keempat, azhar atau maghrib, doa sore. Ya. Yang kelima, apal pisang. Ya, saking apalnya sudah. Tapi saya percaya di sini semuanya punya doa yang luar biasa. Amen. Tanpa peduli keadaan yang ada. Doa, 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 dan doa. Ya, yang ketiga, selalu mensyukuri kasih karunia-Nya. Walaupun agak kurang. Ya, artinya apa? Berarti kurang bersyukur. Ya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam apa lagi ningan? Kunaon mau disyukurin? Kenapa tidak disyukuri? Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksudkan segala hal? Halo? Boleh dong, salah satu bisa mewakili 1000 orang yang lain. Apa yang dimaksudkan? Segala hal yang dimaksudkan apa? Saya nggak terlalu dengar ya. Yang dimaksudkan segala hal kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Berduka maupun bersuka. Dalam suka maupun duka. Ingat janji nikah dong. Ya, segala mau dalam keadaan sakit maupun sehat, betul? Mau dalam keadaan sukses maupun bangkrut. Kerasa bangkrutnya itu gak enak mau bersyukur ya. Masa bangkrut disyukurin. Nah bangkrut itu kalau Tuhan izinkan untuk menyelamatkan jiwamu, kenapa tidak kita harus syukuri? Tapi kalau bangkrut karena ulah polahmu, karena dosa-dosamu, Tuhan sadarkan supaya engkau diselamatkan. Kenapa kita juga nggak syukuri? Amin. Jadi orang yang percaya kepada itu mensyukuri dalam segala keadaan, saudara. Ya, apapun keadaan hidup kita, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, jauhkan ngomelnya itu, jauhkan nama Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, aduh, pokoknya terima kasih deh lah, pokoknya udah baru gitu ya. Tapi tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Yang keempat, tetap bergairah dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan karena pandemi tidak boleh ke gereja. Ya, nah kan sekarang sudah boleh. Nyatanya kok masih tetap juga kan ngomong? Halo? Takut Pak, takut ketularan, takut positif. Ini bagi ibu-ibu muda yang baru married.
positif itu dicari, bro. Ya, yang positif itu dicari, gitu. Jadi sekarang susah membedakan orang nyari positif dan yang negatif. Ada orang senang karena negatif. Kenapa? Nggak terpapar. Nah, sekarang ini banyak orang Kristen mulai salah kaprah di sini, saudara. Ya. Oke lah, pandemi, pemerintah memang melarang kita berkumpul, kemarin udah kita batasi. Nah, sekarang semua kan sudah vaksin. Yang sudah vaksin katakan amin. Semua sudah vaksin? Amin. 1, 2, 3? Oh, haleluya, sudah bosan ya? Nah, saudara, saya ingin kasih tahu gini. Nantinya kalau menurut WHO dan pakar-pakar ahli, ini nanti akhirnya dilepas, dijadikan endemi. Artinya apa? Jadi seperti jadi penyakit biasa. Jadi sudah tidak menakutkan lagi. Kenapa? Karena tubuh kita sudah mengenali ini virus, sehingga imun tubuh kita ini mampu mempertahankan diri, saudara. Ya, mampu mempertahankan diri. Saya ingin tanya, siapa yang belum pernah kena flu? Bisa mengangkat tangannya. Yang belum pernah sakit flu? Gak ada. Semua udah kena. Nah, bisa jadi kalau sudah jadi endemik nanti, saudara, virus ini nempel di kita ya kayak flu jadinya. Gitu? Paling dikasih obat warung sebentar juga cager. Gitu? Langsung sembuh, sehat lagi. Gitu. Jadi tidak harus ditakutin lagi, saudara. Ya. Oke lah, kemarin karena memang seperti genderuwo, saudara, yang menakutkan waktu awal-awal itu ya, semua tegang, semua bersembunyi. Ya, nah, masalahnya gini, saudara, apa kita akan terus bersembunyi? Bukankah kita akhirnya tetap harus bersosialisasi dengan orang? Kita harus berhubungan dengan orang. Dan kita tidak tahu orang itu OTG atau tidak. Ya, kalau jelas orangnya lagi, wah, jelas itu positif, nah udah pasti kita hindari, betul nggak? Tapi kalau yang OTG, ya, orang tanpa gejala, gimana kita mau hindari? Kita ngobrol begini, kita nggak tahu ini lagi bawa atau tidak. Tapi ketika kita sudah fisiknya sudah kuat, karena kita sudah diimun, saudara, walaupun ada yang nempel, saya kasih tahu, fisik saudara kuat untuk melawan itu. Ya, jadi jangan kita takut karena pandemi, saudara. Ke gereja takut, tapi ke mall nggak takut. Ke gereja takut, tapi ke pesta nggak takut. Ya, ke gereja takut, ke tempat wisata nggak takut. Ya, jadi salah kaprah. Saya berdoa setiap kita tidak perlu takut dengan itu. Amin, saudara. Ingat, kita harus tetap bergairah di dalam Tuhan. Sekalipun masa pandemi, bukan berarti kita semakin jauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin bergairah. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya, nah saya ingin lanjutkan, saudara. Ya, nah firman Tuhan di dalam ayat yang lain, Matius pasal yang ke-10 ayat 38 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Waktu saya mencoba untuk merenungkan memikul salib, yang kita tahu ini salib adalah salib Tuhan Yesus, ya tak? Gitu. Tetapi di dalam ayat ini kata ganti orang pertama ini, saudara, tidak menggunakan huruf besar. Dan di dalam Alkitab, kalau menunjuk Tuhan Yesus,
biasanya akan diganti dengan huruf besar N-nya. Gitu. Nah ini kenapa huruf kecil? Dan ternyata saudara, yang dimaksudkan memikul salibnya itu adalah salib kita masing-masing. Gitu. Jadi yang Tuhan maksud, yang Tuhan Yesus maksud adalah salib kita masing-masing. Jadi setiap kita ini sudah diberikan salib sendiri-sendiri. Nah, salib, saudara, memiliki dua makna penting. Yang pertama, salib berbicara tentang beban tanggung jawab hidup. Jadi setiap kita ini punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ada beban tanggung jawab yang harus kita pikul, yang harus kita angkat, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka karena kita ini memiliki beban tanggung jawab kehidupan, jangan ada yang frustasi dengan keadaan. Lalu karena frustasi, kita bunuh diri. Kenapa? Nggak mau memikul salib. Ada lagi keluarga yang nggak mau punya anak. Kenapa? Ribut Pak, ngerepotin. Tapi di sini nggak ada ya, amin? Nggak ada ya? Ya kalau Tuhan kasih, alhamdulillah. Nah kalau Tuhan nggak kasih, haleluya. Gitu. Ya ini maksudnya gini saudara, bahwa anak itu adalah titipan Tuhan, karunia Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan percayakan kita anak, artinya apa? Ada beban tanggung jawab, ada salib yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita yang harus kita pikul. Ada kok yang harus kita pikul di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai karena punya anak justru stres, nggak mau. Ya, saya ingat dulu melayani seorang ibu muda. Dia sudah punya anak satu keluarga ini saudara, tapi sudah mulai gede. Jadi istrinya ini, ibunya ini nggak mau hamil lagi. Tapi satu kali rupanya bobol saudara. Jadi saudara. Wah. Apa yang terjadi? Si ibu ini stres berat saudara. Saya nggak bisa lagi jalan-jalan sama teman-teman. Saya nggak bisa lagi main-main. Saya nggak bisa lagi senam-senam gini lagi gara-gara ini. Stres berat saudara. Suaminya telepon sama saya, saudara. Akhirnya saya datang ke rumahnya, lalu saya layani saudara. Dia nggak mau terima. Ya, saya kasih tahu, beban tanggung jawab hidup ini bicara tentang salib. Anak ini adalah salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita tidak mau memikulnya, berarti kita tidak layak bagi Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak. Halo? Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang nggak mau memikul salib tanggung jawab, berarti ia tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Salib yang kedua berbicara tentang bertanggung jawab sebagai saksi dan pemberita Injil atau misionari. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, salib itu juga berbicara ada tanggung jawab di dalam diri kita untuk kita menjadi seorang misionaris, yaitu menjadi saksi dan pemberita Injil. Jadi jangan pikir sudah, pokoknya saya sudah Kristen ke gereja cukup. Enggak. Ada tanggung jawab lain yang dipercayakan kepada saudara, yaitu saudara harus menjadi saksi dan pemberita Injil. Wah, jadi saya mesti ke Papua, Pak. Saya mesti harus ke mana? Ke Afrika. Tidak demikian, saudara. Ya, ada orang-orang yang memang mendapatkan karunia khusus untuk mereka menjadi seorang penginjil. Maka kayak seperti Pak Pendeta siapa kemarin yang khotbah di sini? Halo? Pak Minarto Jonathan, saudara ya, yang setelah film itu dia ke Papua, ke
ke pedalaman Kalimantan. Ya, kuat, berani saudara. Kenapa? Karunia-Nya spesial. Ya. Tetapi kepada saudara dan saya di tempat ini, di mana kita berada, juga ada beban tanggung jawab untuk kita menjadi saksi dan pemberita Injil. Melalui marketplace, ya, kita kerja, kita bisnis, kita usaha, di sana kita harus menjadi saksi bagi Kristus, membawa kabar baik, berita Injil, supaya lawan bisnis kita, mereka dapat melihat bahwa ada terang Kristus di dalam diri kita, sehingga melalui itu semua mereka bisa bertobat. Amin. Melalui sekolah-sekolah, saudara yang masih sekolah, saudara bisa menjadi saksi bagi Kristus melalui dengan teman-teman saudara di sekolah. Melihat kehidupan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Temanmu akan melihat itu. Kamu kok bisa ya begitu? Kamu kok begini ya? Ingat, semua itu karena Kristus. Amin. Di dalam ayat yang lain, saudara, juga dikatakan demikian. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ada sebuah perintah untuk kita memikul kuk tanggung jawab dalam hidup kita ini. Tanggung jawab untuk menjadi saksi dan pemberita Injil. Dan sekali lagi, mereka yang tidak mau menerima, memikul kuk itu, memikul salib itu, dengan tegas Alkitab katakan apa? Mereka tidak layak bagiku, kata Tuhan. Ya, mereka tidak layak bagiku. Di dalam Lukas pasal 9 juga digambarkan orang seperti ini adalah mereka yang mengikut, membajak tetapi menoleh ke belakang. Tuhan katakan apa? Tidak layak bagiku. Tidak layak, saudara. Maka kalau ada orang Kristen tidak mau mikul kuk, tidak mau mikul salib, tidak mau ikut bertanggung jawab, waduh, saudara. Ya, ada nggak Pak? Pokoknya saya mau nanti ke gereja lah. Ya ke gereja, tapi ada rasa tanggung jawab, saudara. Ya, bagaimana gereja ini maju? Bagaimana supaya Tuhan kirimkan lebih banyak jiwa-jiwa? Ya, bagaimana supaya keadaan gereja ini pelayanannya bisa lebih baik lagi? Bagaimana gereja bisa membantu para fakir miskin janda yatim piatu melalui diakonia. Nah, itu semua adalah bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk ikut memikul salib tadi. Wah, Pak, ini gerejanya sudah mulai rusak nih. Gimana ini? Nah, kemarin saya dapat kabar, ini panas nggak, saudara? Agak panas nggak? Nggak terlalu ya? Ya, ini dibuka. Jadi AC kita ini 3 itu sedang krodit, yang ini sudah dibenerin, saudara. Nah, yang sana itu yang 2 PK itu sampai sekarang masih bermasalah. Nggak tahu ini hari ini katanya mau dipasang apa ini nanti. Nah, ini kan biayanya besar, saudara. Ya, tentu gereja tidak bisa sendirian memikul beban itu. Ya, jadi beban ini berikan kepada siapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk terlibat bersama-sama. Ya. Sehingga apa? Sarana ibadah dapat kita nikmati bersama-sama. Ya, bisa berjalan bersama dengan baik. Itu adalah kuk bagi kita bersama-sama. Ya. Nah, lanjut, saudara. Setiap orang percaya memiliki salibnya sendiri-sendiri. Kita punya salib yang berbeda-beda, saudara. Ya, tadi sudah saya ingatkan, zaman dulu ada acara televisi tentang apa? Tukar nasib. Masih ingat nggak? Ya, yang lihat, saya suka lihat, saudara. Tukar nasib. Jadi yang orang kaya bos, saudara, dia tukar nasib dengan pemulung. Ya, hidup di pinggir sawah dengan rumah ala kadarnya, tidur beralaskan ala kadarnya, saudara. Ya, di belakangnya ada kandang ayam, kambing, domba dan sebagainya yang waduh. Nah,
Dikatakan 3 hari mereka di sana, mau seminggu juga boleh, tapi rata-rata cuma 3 hari. Akhirnya mereka dipertemukan. Yang pemulung tadi hidup jadi bos, dia bingung, ngoperasikan rumahnya aja susah, apalagi bisnisnya. Ya toh, Pak, nggak sanggup saya, nggak kuat saya, nggak bisa saya ada di sana seperti Bapak. Demikian si bos yang dari sana, dia juga mengakui, benar Pak, saya juga nggak sanggup ada di sana. Jadi masing-masing punya salibnya sendiri-sendiri, saudara. Punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Saudara punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Saudara tidak bisa menuntut, wah saya pengen kayak seperti Pak Santola salibnya. Tidak bisa, saudara. Saudara belum tentu akan mampu untuk itu. Sebaliknya, saya juga nggak bisa, Pak saya mau dong salib saya seperti Pak Lumban. Mungkin saya juga nggak mampu Pak Lumban. Ya, memikul salib seperti Pak Lumban. Tuhan sudah menetapkan salib itu masing-masing sesuai dengan kemampuan dan ukuran kita. Mari kita lihat di dalam kesimpulan. Ya, di dalam kesimpulan firman Tuhan menegaskan demikian. Yang saya singkat demikian. Ya, salib. Pemain musik boleh maju ke depan ya. Salib yang Ia kirimkan kepada kita telah Ia pertimbangkan dengan kemahatauannya. Jadi Tuhan tidak naruh salib pada di pundak kita ini asal-asalan, saudara. Ia sudah pertimbangkan sedemikian rupa. Ya, dipahami dengan pikiran ilahinya. Jadi dengan kekuasaan ilahinya dia tahu kekuatan saudara. Saudara, kemampuan saudara untuk memikul salib itu Allah sudah memahami benar. Diuji dengan keadilannya yang bijaksana. Jadi sebelum diletakkan di pundak saudara, oleh Tuhan diuji dulu di dalam keadilannya yang bijaksana itu. Diuji, dan akhirnya, oh, ini untuk ini, kuat. Ini untuk ini. Yang ini untuk ini. Yang ini untuk ini. Masing-masing, saudara. Ya, luar biasa. Dihangatkan dengan tangannya yang penuh dengan kasihnya. Jadi nggak langsung plek, tapi Tuhan sudah meletakkannya dengan penuh kasih. Kamu akan mampu segini, anakku. Kamu akan mampu memikul salib segini. Kamu segini. Kamu segini. Kamu segini. Ya. Semua ada ukurannya. Dan menimbang dengan tangannya sendiri. Dan kemudian mengirimkannya kepada saudara dan saya dari surga. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan Yesus. Salib yang Tuhan kirimkan atas kita, semua sudah melalui pertimbangan yang sangat bijaksana dari Allah. Dan tidak seorang pun yang tidak mampu memikul salib itu. Sebab setiap saudara dimampukan, pasti mampu, karena Tuhan sudah mengukur setiap kesanggupan kita bersama-sama. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala bersama di hadapan Tuhan.